Salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan. Saya Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih GKJ Purworejo. Saudara, dalam renungan hari ini kita akan membahas tentang retreat, terserah. Saya menyebutnya retreat. Apa itu? Apa bedanya dengan rekoleksi? Dan apa keuntungan atau tujuannya? Saudara, semoga paparan ini memperjelas kita, karena kita nanti tahu bahwa pada saat nanti sudah usai pandemi, metode-metode seperti ini sangat penting untuk pemberdayaan iman kita. Saudara, di bagian sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa yang membedakan retreat dengan rekoleksi adalah waktu. Rekoleksi itu cenderung beberapa jam atau mungkin paling lama 1 hari. Kalau retreat itu bisa berhari-hari, bahkan bisa juga lebih dari 1 minggu. Lalu, memang kalau rekoleksi temanya lebih kecil karena waktunya terbatas, tapi kalau retreat itu bisa lebih besar dengan sesi-sesi, bahkan pembimbingnya rekoleksi bisa mungkin 1-2 orang, tapi kalau retreat bisa juga lebih dari 2 orang. Nah, ini sekilas, tapi kita akan mendalami bagaimana landasan Alkitab tentang hal ini. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kalau mau ringkas, bisa kita sebutkan bahwa retreat adalah suatu kesempatan yang dilandasi dengan kesadaran untuk keluar dari rutinitas, keluar sementara dari rutinitas, menjauhkan diri dari rutinitas, merenungkan hidupnya, menghayati perjalanan hidupnya bersama dan di dalam Tuhan, kemudian nanti menentukan untuk memasuki tahapan kehidupan yang baru setelah selesai retreat dengan penuh semangat, karena menemukan dirinya dan menghayati hidup di dalam Tuhan. Jadi, menjauhkan diri dari rutinitas, mengolah hidup rohani, menyadari diri, menemukan jati dirinya, dan membina relasinya dengan Tuhan. Oleh sebab itu tergantung temanya, saudara. Retreat bisa tidak hanya berhari, tapi bisa berminggu-minggu. Dan ini membutuhkan kesiapan, tidak hanya pembimbing, tapi juga yang bersangkutan dengan lebih serius. Tidak seperti kalau rekoleksi. Nah, lalu tujuannya untuk apa? Selain untuk menyadari diri, menemukan jati diri dalam relasinya dengan Tuhan, maka retreat itu berguna untuk memberi kesempatan istirahat sejenak, baik fisik maupun psikis, untuk keluar dari rutinitas yang biasanya sangat padat, berminggu, berbulan, bahkan mungkin bertahun. Dan itu bisa membuat kita kehilangan penghayatan, karena hidup lalu menjadi sebuah rutinitas. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, rutinitas, entah itu pegawai, entah itu pendeta, entah itu pelayan publik, entah itu pelayan rohani lainnya, rutinitas yang terus-menerus bisa membuat orang kehilangan penghayatan atas kehidupannya. Rutinitas bisa juga orang lalu kehilangan tujuan hidup. Semula melayani Tuhan, misalnya begitu, tapi lama-lama menjadi pekerjaan, lalu menjadi aktivitas,
Dan tujuan pertama melayani Tuhan bisa pelan-pelan lalu pudar. Dengan retreat, tujuan hidup itu digali, menghayati kasih dan penyertaan Allah, dan nanti akibatnya akan menemukan kesegaran ketika kembali dalam kehidupan nyata. Dalam kesaksian Alkitab, kita bisa menemukan teladan Yesus dan murid-muridnya. Ketika mereka sibuk dalam karya pelayanan, Yesus mengajak murid-muridnya untuk keluar dari rutinitas, untuk sejenak meninggalkan rutinitas, menghayati apa yang telah dikerjakan dalam kaitannya dengan misi ilahi, menghayati bagaimana mereka untuk tetap memiliki tujuan hidup. Kita bisa menemukan misalnya di dalam Markus 6 ayat 30 sampai 34. Markus 6 30 sampai 34. Juga di dalam ayat 45, 46. Bahkan di dalam ayat-ayat lain kita bisa menemukan tentang hal itu, bahwa Yesus memberi teladan tentang retreat. Kita juga bisa memeriksa kesaksian dalam Markus 3 ayat 7, lalu ayat 13. Juga ditulis di dalam Injil Markus pasal 4. Bahkan pada Markus 6 yang tadi sudah kita singgung, begitu juga dengan Markus 9 ayat 2, Markus 14 ayat 32. Saudara, kita tidak akan membahas itu semua, tapi kita akan mencermati beberapa ayat untuk landasan, untuk kita pahami lebih mendalam. Mari kita membuka Markus 6 ayat 45-46. Markus 6, 45-46. Sudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang, ke Betseda. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dan dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Sudah perhatikan, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ini sebuah keteladanan di sela-sela kesibukan yang hebat. Ada waktu tertentu keluar dari rutinitas, berdoa. Tentu ini termasuk sendirian. Nanti pada bagian lain yang mengajak murid-muridnya, lalu murid-murid yang lain juga. Jadi ada tindakan keluar dari rutinitas. Nah ayat lain sangat populer, dituliskan Markus 14 ayat 32. Dikatakan, lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemane. Kata Yesus kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku berdoa. Duduklah di sini sementara aku berdoa. Saudara, Yesus rutin berdoa, yang mengajak murid-muridnya keluar dari rutinitas, apalagi menjelang penyaliban, saat yang menggetarkan ketika pengorbanan itu harus dilakukan. Dan Yesus memberi keteladanan bagaimana dia melakukan tugas ini. Tetapi secara manusiawi kita melihat Yesus mengajak dan mempersiapkan murid-muridnya untuk memahami hal ini. Saudara, jika retreat ini dilakukan dengan sungguh-sungguh, maka output, hasil yang akan didapat, peserta tidak hanya menghayati hidupnya dan relasinya dengan Tuhan, tapi peserta mengalami pencerahan, pembaharuan untuk melakukan tugas yang lama dengan semangat baru, untuk kembali ke kehidupan rutin dengan semangat baru. Dan ini membutuhkan persiapan yang sangat baik. Tak hanya itu, kegiatan ini menawarkan
kesempatan yang luar biasa dalam sebuah komunitas baru, ruang yang aman, pembimbing, bahkan proses dengan metodologi tertentu. Dan di situ kita menemukan perhatian penuh pada diri sendiri dan orang lain, merenungi kehidupan dan penyertaan Tuhan. Di dalam retreat ada rutinitas, tapi ada pemaknaan baru yang berbeda. Ada doa pujian, ada merenungi sabda, tentu kebutuhan fisik, ada istirahat, ada makan, bahkan juga ada untuk kesehatan tubuh kita. Tapi tidak hanya itu, bahwa di dalam retreat ada hal-hal yang didalami secara khusus, termasuk bagaimana kita mengheningkan diri, bagaimana kita belajar menyadari keterbatasan diri, relasi dengan Tuhan melalui refleksi diri, meditasi, bahkan beberapa metode perjalanan spiritual yang dilatih. Saudara, beberapa tahun yang lalu, saya dan istri pernah mengikuti retreat suami istri, saya dan istri saya. Dan yang datang memang suami istri. Menarik, karena apa? Karena retreat yang diadakan oleh komunitas Kristiani ini dihadiri juga oleh pasangan-pasangan yang satu seiman, yang satu Kristiani, yang satu bukan. Ada yang Katolik dan non, ada yang Kristen dan non, ada yang Katolik dan Kristen, bahkan ada yang dua-duanya itu bukan Kristen. Mereka sengaja datang untuk belajar tentang retreat dan saling memperkaya. Waktu itu kami 6 hari di sebuah tempat yang indah di Batu Raden, Purwokerto. Tepatnya di Hening Gria. Tempatnya indah di lereng Gunung Selamat. Saudara-saudara, tentu ini tidak bisa terlalu banyak diceritakan, karena apa gunanya bercerita lama-lama kalau kita tidak pernah melakukan. Saya sering bingung kalau ada teman yang tidak pernah makan durian dan dia bertanya, durian itu apa toh? Oh itu ini fotonya ini buah ini durian ini kayak bola tapi ada duri-duri. Dan dia kalau tidak pernah lihat, meskipun ada gambarnya, dia mikir nih, buah apa nih? Oh ini yang enak itu kalau di jenis ini yang agak hijau-hijau ini, lalu kemudian dibuka belah durian itu rasanya manis tapi juga pahit. Oh dia tambah bingung, bagaimana enak buah kok manis campur pahit. Yang paling bagus tidak banyak bercerita. Yang paling baik adalah mengajaknya. Rung nate anu to dahar durian to, nggak pernah makan durian to. Yo nih. Nah, ini cicipi. Selesai. Begitu juga dengan retreat. Dibahas banyak kali, dibahas lama dengan keterangan, tidak akan mampu membuat penjelasan, karena ini sebuah langkah spiritual yang tidak cukup dengan omongan, tapi sebuah proses yang harus dilakukan. Oleh sebab itu, dalam buku yang saya tulis, yang beredar di toko buku, saya lebih suka menyebut bertemu Tuhan dalam keheningan. Karena ketika retreat, kita dalam suasana hening. Bahkan saya pernah juga ikut retreat yang lain lagi, bukan Pak Sutri. Itu beberapa hari, kecuali diberi kesempatan oleh pembimbing, itu tidak boleh bicara. Bahkan makan pun ambil, lalu diem gitu. Dan pada mulanya nggak enak. Tapi lama-lama kita menemukan sesuatu yang baru.
Karena biasanya kalau makan kita mau cepet-cepet, atau kadang-kadang sambil baca koran, atau sambil lihat WA, atau sambil nonton TV. Sekarang kita makan, kita hayati sesendok demi sesendok nasi itu. Bahkan saya membayangkan, siapa ini ya petaninya ini? Terus nasibnya gimana ya? Petani itu nggak pernah berubah nasibnya. Lalu saya coba menghayati, sampai di piring ini berapa proses ini padi diproses. Semula saya tidak pernah merasakan itu. Makannya makan aja, kadang-kadang udah dirasakan. Bahkan kadang-kadang sambil cepet-cepet, atau sambil lihat WA, atau sambil nggak menghayati sama sekali bahwa di situ makan itu berkat Tuhan. Nggak pernah dihayati. Saudara, retreat memampukan kita yang paling sederhana, kita menghayati juga. Luar biasa. Saya jadi teringat, Yesus mengajak murid-muridnya. Lalu di Getsemane, kemudian dia mengajak 3 orang yang lebih dekat lagi maju ke dalam, ya, Petrus, Yohanes, Yakobus. Dan dia katakan, kamu di sini menemaniku, aku akan berdoa. Suasana malam sepi, mereka capek. Injil menceritakan bahwa 3 orang muridnya itu tidak doa menemani topang doa, tapi malah tidur. Tidak memiliki kesadaran, tapi tidur. Jadi tidak mudah memang. Itu butuh latihan, itu butuh niat, itu butuh persiapan, itu butuh pembimbing, dan jangan lupa itu butuh kesungguhan.